Jibril Mangkubumi, kalau bikin prom jangan ngerjain orang tua. Gua disuruh adegan ini. Lu kira angkot? Kalau kalian pelajari ini, itu nggak akan rugi karena ini tuh on the rising of the demand. Artinya jasa kayak gini tuh lagi tinggi banget dicarinya dan masih jarang banget yang ada gitu. Meskipun ada, semuanya itu tahapnya juga lagi belajar-belajar semua. Cari uang pakai AI sekarang sudah melalui jasa-jasa pembuatan video seperti ini. No, the question is, Memang jasa kayak gini itu betul-betul laku ya. Terus kalau aku masih awam pakai AI, memang aku bisa terjun ke jenis bisnis seperti ini. Terus kalau aku memang terjun ke bisnis ini, caranya gimana memang? Nah, itu adalah 3 learning point yang akan kita bahas satu persatu di video ini. Pertama, apakah jasa video ini laku? Laku banget malahan. Karena sekarang itu brand-brand termasuk UMKM itu lagi shifting untuk pakai jasa video AI seperti ini. Karena jasa seperti ini itu lebih affordable dan juga scalable. Orang-orang yang udah terjun di model bisnis seperti ini itu akan ngejual jasa mereka melalui beberapa jenis penjualan. Ada yang melalui media sosial, ada yang melalui platform seperti ini, dan ada juga yang melalui agensi. Mereka buat agensinya sendiri. Nanti aku bakal taruh beberapa contohnya di description box. Jadi kalian bisa lihat sendiri contoh untuk ngejual jasa iklan seperti ini. BTW, modal untuk ngebuat video iklan seperti ini itu juga nggak mahal. Dari semua AI tools yang ada sekarang, yang paling murah itu VO, selama ada promo ya, sekarang lagi ada promo. Apakah orang awam seperti aku yang nggak tahu sama sekali sama AI, bahkan nggak tahu prompting, itu bisa terjun di jenis bisnis seperti ini? Bisa banget. Untuk ngebuat video seperti ini, kamu tuh nggak perlu belajar hal-hal yang teknis, karena fitur-fitur yang ada di AI Tools-nya itu cukup user-friendly. Jadi, orang awam pun bakal cepat paham dengan fitur-fitur yang mereka sediakan gitu. Yang menjadi kendala kamu tuh cuma 2 hal, yaitu prompting sama digital marketing. Tapi ini tuh bukan menjadi kendala ya, karena ini tuh bisa dipelajari dan nggak sesusah itu untuk mempelajarinya. Untuk prompting, sebelum kamu langsung copy-paste prompt-prompt orang yang ada di internet, kamu perlu tahu at least pengetahuan basic dari prompting. Aku bakal taruh beberapa link pembelajaran di description box yang bisa kamu akses untuk belajar lebih lanjut tentang prompting. Tapi kalau kamu memang betul-betul nggak ada waktu untuk belajar itu semua, kamu at least harus tahu basic struktur dari prompting yang udah di-spill sama CEO ChatGPT. Katakanlah kamu mau buat video Indomie. Promptnya harus dimulai dari tujuan. Misalnya tujuannya itu ini. Kemudian format outputnya, di sini kita jelasin kayak visual scene to scene-nya gimana, rekomendasi musiknya apa, dan lain-lainnya gitu. Kemudian di bawahnya kita jelasin kayak batasan daripada si jenis video ini gitu. Misalnya contohnya kayak guideline gitu. Kemudian baru yang terakhir itu konteks relevansinya. Misalnya di sini tuh kita harus jelasin kayak target audiensnya apa, nama produknya apa gitu. Contoh prompting ini mungkin akan lebih mudah kamu buat kalau kamu at least paham kayak basic digital marketing. Karena kamu bisa lihat ya, di sini tuh kayak ada istilah-istilah yang mungkin kamu nggak paham sama digital marketing tuh kamu nggak tahu itu apa. Misal contohnya kayak brand guideline, target audience. Makanya untuk memulai bisnis ini at least kamu harus paham kayak basic digital marketing. Apalagi nanti kalau kamu akan nge-guide kayak klien-klien brand-brand yang lain gitu. Nggak usah brand-brand besar misalnya kayak UMKM lokal. Nah, mereka itu juga udah ada brand guideline yang perlu kalian terapin di hasil video kalian. Kamu nggak perlu belajar semua istilah-istilah dari digital marketing. Kamu perlu paham beberapa hal aja, dan aku nggak akan ada waktu untuk ngejelasin satu-satu itu di video ini. Jadi aku bakal taruh PDF-nya di description box. Kamu bisa akses di situ aja. Kita masuk pertanyaan terakhir. Cara mulai jualannya gimana? Pertama, sebelum kamu buru-buru bayar toolsnya, kamu buat pilot project dulu dari akun yang gratis. Jadi hasil-hasil video dari akun yang gratis ini kamu jadikan portfolio untuk pitching ke calon customer kamu. Kalau udah ada calon customer dan kira-kira modal untuk ngebayar subscription-nya itu balik, kamu baru bayar toolsnya. Nah, untuk memilih tools sebanyak itu ya, tools AI sekarang, khususnya tools text to video, yang paling top sebenarnya adalah Kling AI, karena Kling AI itu bisa buat karakternya berbicara, karakternya itu bisa jadi konsisten, dan bisa cinematic. Sebenarnya ini juga bisa diraih sama VO, cuman VO itu kadang-kadang karakternya itu nggak konsisten. Jadi dari scene A ke scene B, kadang-kadang itu karakternya itu bisa berubah. Ada beberapa fitur wajahnya itu yang bisa berubah. Tapi sebenarnya kuncinya bukan di tools juga, itu tergantung jam terbang. Kita sering buat video ini, lama-lama juga hasil videonya itu bakal bagus. Kalau kalian pelajari ini, itu nggak akan rugi, karena ini tuh on the rising of the demand. Artinya, jasa kayak gini tuh lagi tinggi banget dicarinya, dan masih jarang banget yang ada gitu. Meskipun ada, semuanya itu tahapnya juga lagi belajar-belajar semua. Jadi nggak ada salahnya dan nggak ruginya kalau kita mulai belajar dan mulai tekuni hal itu dari sekarang. Itu dia cara dapat uang dari AI part
2, happy trying, good luck. Semoga ini menjadi salah satu lahan cuan yang baru bagi kalian. Like video ini kalau kalian merasa video ini tuh bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa subscribe untuk dapetin insight model bisnis AI lainnya.